Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia lolos ke babak knockout selama keikutsertaannya di Piala Asia. Catatan saya yang kontra nih Bung. Saya coba membuat beberapa poin yang kontra, yang anti dengan STY. Tidak ada piala Bung. Oke. Tanya, ya kan? Sibuk dengan pencitraan. Ya kan? Main sosmed. Gaji besar, prestasi kecil, misalnya seperti gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan Mancini, pelatih Arab Saudi beda banget, bukan? Permainannya membosankan katanya. Dan yang terakhir nih, lucu juga nih, mungkin kesimpulan saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Kalau dari semua itu, yang paling penting adalah bahasa, Boy. Karena begini, seorang pelatih itu untuk bisa menangani sebuah tim yang ada, ya, dia harus lebih dulu memperdalam bahasa. Kan dia sudah 4 tahun sejak akhir Desember 2019 sampai sekarang. Ini masukan buat STY nih. Ini masukan buat dia. Kalau soal itu saya setuju. Dia harus bisa berbahasa. Pep Guardiola sebelum datang ke Bundesliga menangani Bayern Munchen, dia belajar bahasa Jerman dengan cepat. Dalam setahun dia sudah lancar bahasa Jerman. Pep Guardiola. Karena punya kemauan, dia tahu. Semua pemain Munchen juga bisa bahasa Inggris. Neuer, Müller, Kimmich. Ya kan? Dia bisa berbahasa Inggris dengan baik karena Pep bisa, tapi Pep tidak mau itu. Dia harus tahu karena tidak semua pemain-pemain Munchen itu bisa berbahasa Inggris, sehingga dia perlu untuk belajar bahasa Jerman. Dan itu yang mendorong dia bagus. Ini sebagai contoh aja. Nah, STY sebenarnya harus melakukan demikian. Karena pemain-pemain ini kan butuh juga untuk bisa STY bisa belajar. Karena kan Sandi, Jordi, Elkan Bagot sekarang udah mulai belajar dengan baik. Menyanyi lagu Indonesia Raya mereka lancar ketika di Indonesia Raya. Dan mereka berusaha tuh. Sain Patinama. Mereka berusaha untuk bisa belajar dengan. Kalau nggak ada piala, Bung? Nah, poinnya entah karena alasan motif apa mengeforiakan itu, apa kita nggak membesarkan terlalu besar kepala para pemain dengan pencapaian baru lolos. Kita bicara bola ya. Kalau mau lebih besar kepala, mana yang lebih besar kepala tahun 85? Generasi Herman Syah kipernya, Heri Kiswanto, Rudi Nere, Eli Idris, Bambang Nurdiansyah, Wahyu Tanoto, Dede Sulaiman. Selangkah lagi ke Piala Dunia 86. Coba selangkah lagi. Kalau mau bicara lebih dekat, itu yang paling dekat generasi itu. Kalau mau busung dada, generasi itu busung dada. Belum ada yang menyamai generasi itu. Rizky Ridho juga ada kan? Ya, kalau pemain-pemain yang dari kompetisi domestik saya pikir akan dilepas lah ya. Mereka harus lepas juga dong kali ini, jangan seperti AFF U23, walaupun ini bukan termasuk kalender FIFA kan. Tapi harus lepas lah yang di Liga Domestik. Nah, saya belum ngecek main nggak tuh Liga 1. Kayaknya main di Liga 1 ya, pada tanggal di akhir Maret ini. Nah, saya lupa. Ya pokoknya harus lepas lah. Mereka ini harus membela Timnas Indonesia. Karena ini kan membela negara ya. Dan pertama kalinya loh Indonesia lolos ke Piala Asia U23 loh. Jadi Shin-Tae juga sukses sebetulnya melatih Indonesia ya kan. Jangan dilihat dulu dari segi trofi. Trofi nanti belakangan akan nyusul bagi Indonesia. Jadi Shin-Tae ini lebih fokus kepada membentuk fondasi dan juga membentuk sebuah sistem di sepak bola Indonesia, yakni dengan mengandalkan pemain-pemain muda. Jadi sekarang banyak sekali pemain-pemain muda kan. Jadi ya di Piala Asia Senior lalu juga para pemain muda ini sudah mendapatkan pengalaman. Nah, itu yang diharapkan. Mereka lebih confident di Piala Asia U23 kali ini. Nah, ini yang gue takutin kalau seandainya Shin-Tae sudah membuat sebuah fondasi, diganti pelatih, mau pelatih itu siapa? Kalau bilang, ya nama besar. Nah, Mourinho kurang nama besar apa? 5 kali dipecat itu. Ngerti ya? Jadi nggak ngaruh juga nama besar atau apa. Kecocokan. Sekarang kan kita udah cocok. Sintayong ini kan kalau orang lihat apa namanya di TV serius, nggak bisa bahasa Indonesia, ngomong suka. Tapi kalau kamu lihat video yang beredar pada saat mereka makan, live photo shooting, itu orangnya kocak banget. Suka bercanda kan? Iya kan? Jadi anak-anak pun juga cocok gitu sama walaupun apa namanya dia nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu salah satu yang gue harap belajar dari STY bahasanya. Ya, STY cobalah belajar bahasa Indonesia, itu aja. Tapi gue harap STY diperpanjang ya, karena ini nanti udah dibangun jeblok lagi, ya kapan majunya? Ini proses sudah berjalan, tingkatkan aja. Yang namanya proses, it goes up and down, ups down. Yang penting trennya ke atas. Naik. Iya, betul. Gitu. Penerjemah Timnas Indonesia, bongkar gebrakan besar Shin Tae-yong, diam-diam belajar bahasa Indonesia.
Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong yang membawa prestasi bagi tim Garuda melaju ke babak 16 besar pertama kalinya, meski sebelumnya ada pihak yang meragukan timnas melangkah jauh. Timnas Indonesia asuhan Sintayong tersingkir di babak 16 besar 0-4 setelah disikat Australia di Stadion Jassim bin Hamid, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2023, malam WIB. Tim Garuda tampil dengan rasa optimis untuk melangkah lebih jauh di Piala Asia 2023, setelah lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik, memupuskan harapan Oman. Timnas Indonesia melakoni 4 laga di sepanjang gelaran Piala Asia 2023 dengan hasil, Indonesia, Irak 1-3 Indonesia, Vietnam, 1-0, dan lawan terakhir adalah Jepang dengan skor 1-3. Kemudian di babak 16 besar harus bertemu dengan perwakilan grup B yakni Australia dan terhenti langkahnya usai kalah 4-0. Sintayong diketahui masih menggunakan penerjemah untuk memberikan arahan kepada para pemain timnas Indonesia. Di mana hal itu banyak dinilai oleh sejumlah kalangan menjadi kendala bagi Sintayong lebih leluasa untuk full memberikan arahan dan taktiknya kepada para pemain timnas Indonesia. Terlebih lagi Sintayong sudah hampir 4 tahun menjadi pelatih timnas Indonesia. Sintayong ditunjuk jadi pelatih timnas Indonesia sejak tanggal 1 Januari tahun 2020, dengan kontrak hingga tanggal 31 Desember tahun 2023. Kemudian PSSI memutuskan untuk kontrak Sintayong diperpanjang sampai Juni tahun 2024. Setelah beberapa turnamen selesai, di antaranya Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23. Penerjemah dari Sintayong yakni Jong Seok Seo mengungkapkan bahwa cara berkomunikasi STY dengan para pemain timnas Indonesia itu sangat simpel dan mudah dimengerti. Jadi benar-benar Coach Sin itu menyampaikannya simpel dan tegas aja, bukan pakai bahasa-bahasa yang keren, ungkapnya dilansir YouTube Tommy Deski. Soalnya saya pernah ada pengalaman, ada satu pelatih yang ngomongnya keren-keren gitu, susah-susah, tapi saya saja gak mengerti. Maksudnya apa sih, orang Korea aja gak ngerti bagaimana itu, paparnya. JJ sapaan akrab dari penerjemah Sintayong itu juga mengungkapkan bahwa pelatih dari timnas Indonesia itu juga memiliki kelebihan yang tak dimiliki pelatih lainnya yakni pintar menyampaikan maksud dan tujuan saat memberi arahan strategi. JJ sapaan akrab dari penerjemah Sintayong itu juga mengungkapkan bahwa pelatih dari timnas Indonesia itu juga memiliki kelebihan yang tak dimiliki pelatih lainnya yakni pintar menyampaikan maksud dan tujuan saat memberi arahan strategi. Hal itu berdasarkan pengalaman JJ juga sebagai penerjemah bagi banyak orang dan cara berkomunikasi berbeda-beda, tapi STY tipe orang yang menyampaikannya simpel dan mudah dimengerti. Kemudian, JJ juga menyampaikan bahwa Sintayong juga belajar bahasa Indonesia demi kebutuhan meramu strategi dan taktik. JJ mengaku bahwa belum ada permintaan dari STY untuk belajar bahasa Indonesia secara penuh, karena masih ada dirinya sebagai penerjemah. Kata-kata dasar aja yang dia tahu, mungkin makan, minum, dan kata-kata bahasa bola juga saya printkan. Jadi selalu ada di file dia yang selalu dipegang oleh beliau saat latihan, ungkapnya. Di dalam file Sintayong yang sering dibawanya itu ada istilah-istilah bola dalam bahasa Indonesia, di samping program latihan dan strategi. Timnas Indonesia selanjutnya bakal mengikuti Piala Asia U23, yang sebagian besar dari skuad tim Garuda Muda itu bermain di Timnas Senior Piala Asia 2023. Berita selanjutnya, pemain naturalisasi Timnas Indonesia jawab kesombongan Timnas Vietnam, jelang laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang Timnas Vietnam, Nguyen Hoang Do, mengaku tak gentar dengan kehadiran pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Bahkan, ia menilai The Golden Stars bisa mendapatkan hasil bagus dengan memanfaatkan kelemahan para pemain itu. Vietnam akan bertemu dengan Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka harus bertindak sebagai tim tamu terlebih dahulu pada Maret tahun 2024. Berselang 5 hari kemudian, giliran skuad Garuda yang harus menjadi tim tamu. Jelang menghadapi Timnas Indonesia, Vietnam bertekad untuk membalaskan kekalahan di Piala Asia 2023. Sebab, Elkan Bagot dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan 1-0 dan membuat anak asuh Philippe Troussier harus tersingkir dari ajang tersebut. Hoang Do menyadari Timnas Indonesia tengah mengandalkan pemain naturalisasi untuk bisa mendapatkan hasil bagus. Namun, ia mengaku banyak tim mengambil pemain naturalisasi dari Eropa,
Afrika maupun Amerika, tetapi bukan yang terbaik. Menurut saya, para pemain naturalisasi tidak menakutkan. Mereka berasal dari Eropa, Afrika, atau Amerika. Tapi mereka mungkin tidak memiliki keterampilan, ketahanan, dan komprehensif seperti pemain-pemain bagus dari benua tersebut, kata Hoang Duc dikutip dari Bongga, Rabu, tanggal 7 Februari tahun 2024. Gelandang berusia 26 tahun itu mengakui para pemain naturalisasi timnas Indonesia mampu menunjukkan permainan keras untuk menghentikan serangan. Namun, Hoang Duc mengatakan Vietnam bisa mendapatkan hasil bagus jika mampu memanfaatkan kekurangan dari para pemain lawan. Pemain naturalisasi Indonesia bermain sangat keras, namun mereka juga menunjukkan kelemahan. Jika timnas Vietnam bisa memanfaatkan celah tersebut dengan baik, hasil bagus pasti bisa kita raih saat berhadapan kembali dengan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, ujar gelandang Vietel FC itu. Hoang Duc Nguyen sedang absen dari Vietnam, setelah mengalami cedera engkel. Namun, ia bertekad untuk bisa kembali masuk ke dalam skuad The Golden Stars. Secara pribadi, saya juga akan mencoba yang terbaik bersama Vietel FC dan berharap bisa dipanggil ke tim nasional Vietnam lagi, pungkasnya.